Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, temanya hari ini kita buat konten ya, tutorial untuk lamaran ya, buat lamaran yang bagi non skill ya. Maksudnya itu bagi yang non skill yang mau melamar di perusahaan tambang batu bara, ada 3 versi saudaraku ya. Bisa manual, bisa email, melalui CV kalau ada. Tapi biasanya kalau non skill melamar manual saudaraku ya. Dimanapun ada kantor pertambangan pasti bisa melamar non skill saudaraku. Seperti apa sih berkasnya? Ada. Tapi sebelum kita mulai, terima kasih banyak semua saudara-saudaraku semua, subscriber saya yang suka mensupport channel saya ya, yang menonton sampai habis, dan sahabat-sahabat teman kerja dan sahabat-sahabat YouTuber ya, terima kasih banyak atas dukungannya semua saudaraku ya. Berkat dukungan Anda, channel saya bisa seperti ini saudaraku ya. Dan tak lupa saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah penyampaian, salah kata, salah ngomong ya. Karena saya hanya manusia biasa saudaraku ya, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi segala kekurangan saya atau konten-konten saya kurang jelas, kurang bermanfaat, mohon maaf sebesar-besarnya saudaraku ya. Yang baru menemukan channel saya, mohon bantuannya, dukungannya, like, subscribe, komen. Karena subscribe Anda cukup berharga buat saya, bikin semangat buat konten terbaru yang bermanfaat buat saudara-saudara kita yang pemula-pemula ya. Tidak bosan-bosannya saya berbagi trik-trik pengalaman dan lain sebagainya saudaraku ya. Oke, kita lanjut. Ini kalau kita, karena di komentar teman-teman di bawah saya sering baca, selalu menanyakan bagaimana caranya melamar non skill tanpa surat pengalaman kerja. Yang penting intinya saudaraku punya 7 berkas. Maksudnya tuh Anda punya berkas 7 macam. Maksudnya tuh fotokopi KTP, fotokopi KTP ya 1 lembar, dan kedua foto 3 lembar ya, 4x6. Yang ketiga fotokopi ijazah terakhir saudaraku ya. Yang keempat fotokopi SKCK surat kelakuan baik dari kantor kepolisian ya. Yang keenam fotokopi surat kesehatan dari puskesmas atau dari rumah sakit saudaraku ya. Yang ketujuh fotokopi surat pencari kerja ya, surat Depnaker ya, yang kartu kuning. Maksudnya fotokopi surat pencari kerja. Cuma 7 berkas yang disiapkan saudaraku ya, 7 berkas yang disiapkan. Jadi kalau yang bagi non skill mau melamar di perusahaan, 7 berkasnya saudaraku. Apa sih pekerjaan non skill di pertambangan? Banyak saudaraku, ada 17 macam pekerjaan di pertambangan. Bukan helper mekanik saja saudaraku ya. Oke, saya jelaskan. Tapi ingat saudaraku, ditonton sampai habis. Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham kontennya ya. Apa sih pekerjaan selain helper di pertambangan? Karena mungkin teman-teman taunya cuma helper aja kali ya yang non skill. Bukan saudaraku. Oke, saya jelasin satu persatu. Yang pekerjaan non skill di pertambangan, 1, pembantu helper mekanik. Nah, itu yang terutama. Yang kedua, checker. Di checker ya, maksud menyatat retasi di setiap retasi ya, supir-supir. Yang ketiga, admin safety atau admin produksi. Itu kalau di perusahaan tambang saudaraku ya, perusahaan tambang besar itu pasti ada admin safety, admin produksi, admin HRGA, pokoknya ada semua adminnya, laki-laki perempuan sama saudaraku. Nah, itu dia kalau admin ya. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, cleaning service.
Nah, kau sangka tidak ada CSK di pertambangan? Ada saudaraku, cleaning service. Nah, itu dia. Bikin minuman, membersihkan meja orang kantor, itu namanya cleaning service. Yang keempat. Yang kelima, operator mesin pompa. Mesin pompa air yang di kolam tambang, saudaraku. Yang keempat. Nah, itu dia pekerjaannya non skill. Yang kelima, yang kelima tadi operator mesin pompa air ya. Sorry saudaraku ya, salah. Yang keenam, damen disposal. Nah, yang damen disposal ini sahabatku yang mengatur dampingan-dampingan disposal. Maksudnya tuh mundur DT itu dia yang mengarahkan. Itu namanya damen. Damen ya di daerah disposal saudaraku ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, operator timbangan saudaraku. Orang timbangan tuh saudaraku non skill juga, non skill. Timbangan itu di tambang besar ada semua itu saudaraku. Operator timbangan saudaraku ya. Yang kedelapan, tukang cuci dump truck. Maksudnya itu tukang cuci dump truck washing. Di pencucian itu ada khusus non skill. Biasanya tuh kalau di tambang besar saudaraku 4 orang ya. Jadi satu HD, satu Arctic, satu dump truck 10 roda atau 12 roda, atau doser mau dicuci, atau eskavator. Biasanya 4 orang itu yang cuci itu saudaraku ya. 4 orang yang keroyok cuci satu alat berat. Begitu saudaraku tuh ya. Yang ke-8 tadi tukang cuci, washing namanya itu saudaraku. Itu non skill juga, pekerjaan non skill. Yang ke-9, helper fuel. Nah, ini yang ke-9 non skill juga ini saudaraku. Pekerjaan non skill juga ini, helper fuel. Maksudnya tuh yang bawa mobil fuel tuh ngisi-ngisi ke DT-DT, ke alat berat, itu ada helpernya, minimal biasanya 2 orang itu saudaraku ya. Helper fuel. Yang ke-10, pembantu supervisor. Survei, pembantu survei. Biasanya ini saudaraku pembantu survei dibutuhkan 2 orang. Yang pembantu survei itu yang ngeker-ngeker tambang, yang ukuran lokasi tambang, yang berapa ketinggian, berapa kedalaman. Itu pekerjaan non skill, pembantu survei. Nah, oke. Yang 11, pembantu logistik. Nah, kalau di tambang besar biasanya tuh pembantu logistik tuh kalau ada yang mobil rusak, nah, pergantian alat. Kan di logistik tuh kan ada tokonya, logistiknya sendiri. Jadi itu yang tahu alat ini, bearing ini, itu namanya penjaga gudang logistik. Itu biasanya 2 orang, 3 orang yang dipakai saudaraku ya. Pembantu logistik di gudang. Itu yang 11 ya. Yang 12, pembantu empiro. Nah, empiro ini saudaraku penanaman. Biasanya ada empiro ini bagian kebun. Nah, ini non skill saudaraku ya, non skill. Ini di tambang-tambang besar saudaraku ada semua nih. Pembantu empiro. Empiro itu penanaman di kebun-kebun. Maksudnya itu penghijauan. Penghijauan itu saudaraku memerlukan biasanya anggota sampai 5 orang ya, 6 orang. Kalau di tambang besar, contohnya PKN Pesona Khatulistiwa Nusantara. Nah, dia kan empiro, ada penanamannya. Habis ditambang, sudah direklamasi, sudah ditimbung, sudah selesai pengambilan batu baranya, sudah ditimbung rata jadi gunung. Nah, dijalankan penanaman, penghijauan, ditanami kayu, ditanami rumput, saudaraku ya. Nah, dipupuk itu rumputnya supaya subur kembali, bisa subur lagi tanahnya saudaraku. Itu namanya empiro, bagian kebun. Itu non skill juga saudaraku. Yang ke-13, master loading. Nah, ini master loading ini maksudnya nih tukang menjaga tongkang ini saudaraku ya, penuh atau tidak ini. Ini biasanya non skill juga ini saudaraku pekerjaannya nih. Di tambang-tambang besar semua butuh master loading. Maksudnya tuh setiap tongkang loading harus dia jaga sudah berapa meter tenggelam, itu ada semua saudaraku, itu non skill semua. Yang ke-14, helper lukar. Helper lukar, ada mobil lukar, itu mobil dump truck 10 roda saudaraku, namanya lukar. Kenapa dibilang lukar? Semua jenis oli sampai grease itu ada semua di dump truck itu saudaraku.
Jadi kayak Pertamina, dia berjalan kemana-mana. Ada operator doser, operator PC, atau kekurangan oli engine, DTDT, atau Arctic HD, bisa diisi pakai Lukar, saudaraku. Nah, karena dia lengkap kilometernya, membutuhkan helper 2 orang. Itu non skill. Yang ke-14. Yang ke-15, helper WT. Nah, WT punya helper juga, saudaraku, karena dia pakai kiong. Wah, nyemprot-nyemprot apabila ada kebakaran, apabila ada PC yang terbakar, bisa disemprot pakai WT. Itu yang pakai keong, pakai tembakan, saudaraku ya. Ada kebakaran seumpama yang darurat. Nah, itu pekerjaan. Jadi pekerjaan tambang batu bara bagi yang non skill ada 15 macam yang saya sudah jelaskan tadi, saudaraku. Jadi bukan helper mekanik saja di tambang tuh, makanya butuh persyaratan 7 berkas yang kita harus siapkan mau melamar di perusahaan tambang bagi yang non skill. Nah, itu maksud saya tadi. Pokoknya jangan putus asa, saudaraku, melamar di mana-mana. Karena biasanya kalau tambang besar ada juga yang pakai sukon. Kalau biasanya ada juga yang melalui sukon masuk yang non skill, tapi ada juga yang langsung. Ada juga perusahaan pakai sukon, saudaraku ya, ada PT-nya. Kalau di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada 2 PT sukon. Kalau di Pesona Katulistiwa Nusantara di bagian Sekayan, site Sekayan, dia pakai PT SAS sukonnya. Jadi non skill melamar situ, saudaraku ya, ke PT SAS. Kalau di site Kelubir, Tanjung Palas Utara, dia pakai golongan mandiri PT sukonnya. Jadi melalui situ. Kalau yang lain kadang-kadang langsung juga. Di mana ada kantor pertambangan, di situ kita antar, saudaraku ya, non skill. Antar manual lamarannya. Itu maksud saya. Jadi seperti contohnya ini, harus siapkan lamaran seperti ini, saudaraku. Nah, disertain dengan nomor HP. Nomor HP kita, kalau HP kita 2, ya nomor HP 2 dikasih masuk sama kepada yang terhormat PT titik-titik di Kalimantan Utara, atau di Kalsel, atau di mana, Sumatera, atau di mana. Jadi di mana ada tambang, di situ kita bisa melamar yang bagi non skill, saudaraku. Bukan aja khusus operator di tambang itu. Banyak sebenarnya pekerjaan. Ada 15 jenis pekerjaan non skill di pertambangan. Itu di pertambangan besar ada semua, saudaraku, dibutuhkan. Nah, itu dia berkasnya harus disiapkan yang saya bilang tadi, 7 berkas yang bagi non skill. Tidak perlu surat pengalaman kalau non skill. Yang penting 7 berkas disiapkan. Kita melamar sebagai non skill, saudaraku. Nanti setelah masuk bekerja sebagai non skill, 1-2 tahun rajin masuk, biasanya diangkat jadi operator. Begitu, saudaraku, kalau di pertambangan batu bara. Ini saya berbagi buat pemula yang non skill ya. Nah, bagi yang sudah mengerti, tidak, terima kasih banyak. Nah, contohnya helper saya kemarin yang di Lukar sudah jadi operator sekarang, kan luar biasa, saudaraku. Jadi awalnya masuk di tambang non skill, sekarang sudah jadi operator. Begitu memang aturannya di pertambangan dimanapun di seluruh Indonesia, semua sama, saudaraku. Nah, bukan kita melamar piau aja dikasih masuk sama orang, tidak, saudaraku. Kita melamar sendiri, tidak perlu pakai orang dalam, tidak dipungut biaya, saudaraku. Tidak ada yang dipungut biaya yang melamar non skill itu. Yang penting berkasnya 7 itu dilengkapi sama nomor HP-nya. Dengan ini harus siap berkas ini, saudaraku ya. Nah, itu, saudaraku ya. 15 macam jenis pekerjaan non skill di pertambangan di seluruh Indonesia. Di mana, di daerah mana, di Sulawesi kah, di mana ada tambang, melamar, saudaraku. Tapi ingat, 7 berkas dilengkapi ya non skill. Itu dia. Harus ada berkasnya lengkap baru melamar non skill ya. Begitu, saudaraku ya. Itu tadi penyampaian saya. Bila ada kesalahan, salah ngomong penyampaian atau menyinggung ya, saudaraku, atau yang kurang atau berlebihan, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya hanya manusia biasa, saya menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mau melamar non skill di pertambangan batubara ya.
Di mana pertambangan batu bara saudaraku sama, kita bisa melamar yang bagi non skill, bukan operator saja. Tapi itu persyaratannya tadi dilengkapi dulu ya saudaraku ya. Oke, semoga konten-konten ini bermanfaat buat Anda. Dan juga termotivasi ya. Jangan di-skip-skip saudaraku, biar paham, biar jelas apa yang saya jelaskan tadi, pekerjaannya di dalam, di tambangnya. Oke, mungkin kurasa cukup sampai di sini, kelamaan ngomongnya saudaraku ya. Kalau merasa bermanfaat bisa diambil, kalau merasa tidak bermanfaat saudaraku jangan disimak ya, dibuang. Ambil yang baiknya, dibuang yang buruknya saudaraku ya. Oke, kurasa cukup sampai di sini. Semoga kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.